Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Fisika Mudah bersama Pak Anang Rifai. Anak-anak, pada video kali ini Pak Anang mau menjelaskan fisika kelas 10 bab 4 semester genap. Bab 4 itu membahas tentang momentum, impuls, dan tumbukan. Nah, nanti akan jadi beberapa video ya. Kali ini Pak Anang mau menjelaskan tentang konsep momentum sama impuls ya, sama hukum kekalahan momentum. Anak-anak, momentum itu simbolnya adalah P. Setiap benda di muka bumi ini dalam konsep fisika, kalau dia mempunyai massa, kemudian bergerak dengan kecepatan V, maka benda itu dikatakan mempunyai momentum. Besarnya P sama dengan M kali V. Nah, gini anak-anak, karena kecepatan itu adalah besaran vektor, massa besaran skalar, V-nya vektor, maka skalar kali vektor jadinya vektor. Sehingga momentum itu adalah besaran vektor. Kalau besaran vektor berarti mempunyai arahnya berpengaruh gitu ya di dalam perhitungannya, sehingga ada plus ada minus ya. Jadi kalau arah dari geraknya benda ke kanan itu momentumnya positif. Ini harus diingat-ingat ya, karena nanti kalau di dalam mengerjakannya pakai plus minusnya salah, mesti akan salah hasilnya. Nah, jadi kalau ke kanan momentumnya plus, kalau ke kiri momentumnya adalah min. Itu kesepakatannya begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan tidak ada kanan kiri, ketika dilempar ke dinding ya, pada saat melempar itu plus, pada saat terpantul dari dinding itu min. Itu kesepakatannya begitu ya. Jadi biar nanti ada pemahaman bahwa kalau menuju dinding positif, mantulnya negatif. Sama dengan misalkan ketika benda dijatuhkan, saat menuju lantai positif, mantulnya negatif. Itu hanya menunjukkan arahnya saja. Nah, sehingga ingat, kalau misalkan ditanya delta P atau selisih momentumnya, maka P2 min P1 ya. Momentum akhir dikurangi momentum awal, jadi gitu ya. Itu nanti di sini akan berfungsi, nanti P2-nya kalau min ya dimasukkan min MV kalau misalnya seperti gambar ini. Kemudian min P1-nya adalah plus min MV. Nah, jadi gitu ya. Jadi akhirnya nanti delta P-nya min, misalkan begitu. Nah, ini konsep tentang momentum. Ya, yang perlu diingat, kalau ke kanan positif, kalau ke kiri negatif. Ya, kalau dilemparkan positif, kalau terpantulnya negatif. Wes ya. Nah, sekarang impuls ya. Impuls itu penyebab dari momentum gitu ya. Misalkan gini, ada bola, barang ya, bola, benda apapun ya. Dia mempunyai massa tadi, kemudian diberikan gaya, ditendang. Ada bola, terus ditendang. Nah, kalau mula-mula itu V1, sebelum diberi gaya, sebelum ditendang, misalkan kalau sebelum ditendang bolanya diam, ya V1-nya 0. Tapi kalau sebelum ditendang bolanya sudah bergerak, ya maka ada V1-nya. Nah, pada saat dia ditendang, gitu ya, ditendang tadi, diberi gaya, ini kan ada waktu yang diperlukan saat gaya mengenai benda, menempel. Kalau pemain sepak bola itu ditendang, itu ada waktu saat bola menempel pada kaki pemain bola. Ya, gitu ya. Itu adalah delta T. Kayak pakai delta T karena memang waktunya singkat. Ya. Jadi waktunya singkat. Saat dipukul, saat ditendang, nah efeknya, akibatnya adalah kecepatannya berubah jadi V2. Jadi gitu ya. Berubah jadi V2. Nah, kalau misalkan searah seperti ini, misalkan awalnya cuma 5 meter per sekon,
ditendang, maka dia pasti akan melesat lebih cepat menjadi 10, menjadi 20. Nah, V2-nya lebih besar dibandingkan V1. Ada perubahan kecepatan. Nah, sekarang kalau dilihat gitu ya, dari sini ya, dari V1 berubah jadi V2, di sini ada delta P. Perubahan momentum. Perubahan kecepatan mengakibatkan perubahan momentum. Nah, penyebabnya tadi dinamakan impuls. Jadi impuls itu adalah F dikalikan delta T. Impuls itu adalah I, rumusnya gaya yang diberikan dikalikan waktu saat menyentuh tadi. Ya, itu adalah impuls. Nah, sehingga karena pemberian gaya dalam waktu delta T mengakibatkan perubahan momentum, akhirnya ada hubungan antara impuls dengan delta P. Bahwa F dikalikan delta T itu sama dengan mv2 min mv1. Atau impuls itu adalah perubahan momentum. Impuls mengakibatkan perubahan momentum. Nah, itu ya. Itu hubungan antara momentum sama impuls. Sekarang anak-anak, saya akan masuk pada pembahasan hukum kekekalan momentum. Momentum itu kekal, momentum itu akan tetap, gitu ya. Ini kasusnya adalah pada saat tumbukan. Ya, nanti ada, pada bahasan tumbukan tersendiri nanti ya, jenis-jenis tumbukan. Sekarang, setiap benda yang mengalami tumbukan itu akan muncul momentum, dan momentumnya akan tetap atau kekal. Nah, contoh seperti ini misalkan, ada dua buah benda, ini M1, ini M2. M1 bergerak ke kanan, M2 bergerak ke kiri. Ya, berhadapan begini ya. Ini sebelum tumbukan. Ada dua benda, ada dua mobil berhadapan-hadapan. Ya. Kemudian mengarah, seret, akhirnya kemudian bertumbukan. Atau mobil lah, bola barangkali ya. Bola seret, kemudian bertumbukan. Nah, saat bertumbukan ini. Setelah bertumbukan dia akan terpental. Ya. Setelah bertumbukan, seret, numbuk, terus terpental gitu ya. Nah, ini setelah tumbukan. Nah, membedakannya di sini diberikan kalau sebelum tumbukan pakai V saja, V1 M1, V2 M2 ya, karena memang di sini bahasanya massa dan kecepatannya. Setelah tumbukan, untuk membedakan di sini M-nya tetap sama karena M-nya tidak berubah, tapi yang berubah kecepatannya, maka pakai V1 aksen. Ini aksen ya. Aksen itu menunjukkan setelah tumbukan. V2-nya menjadi V2 aksen. Kecepatan 2 setelah tumbukan. Nah, yang dimaksud dengan hukum kekekalan momentum adalah momentum, jumlah momentum sebelum tumbukan, tidak pakai aksennya kan, sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Jadi sigma itu jumlah, P-nya itu momentum sebelum tumbukan. Sigma jumlah, P aksen, momentum setelah tumbukan. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Itu namanya hukum kekekalan momentum. Sekarang lihat di sini. Sebelum tumbukan ini M1 V1, M2 V2. Makanya di sini isinya M1 V1 ditambah M2 V2. Tapi ingat anak-anak, saya ingatkan, kalau memasukkan angka nanti kalau sudah di soal, kalau seperti ini, ingat ini ke kanan, ini positif. Ya, di sini positif gitu ya. Ke kiri negatif, di sini jangan plus tapi jadi min. Rumus aslinya plus, tapi karena momentumnya min sehingga akhirnya jadi min. Nah, gitu ya, jangan sampai keliru nanti ya. Nah, yang sebelah sini adalah sama dengan momentum setelah tumbukan ini. MV1 aksen, M2 V2 aksen, M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. Ingat juga nanti kalau mengerjakan lihat arahnya. Kan setelah tumbukan itu bisa seperti ini, bisa arah yang lain. Kalau arah seperti ini, maka ini kan ke arah kiri, maka V1 aksennya negatif. Jadi nanti di sini momentum 1 setelah tumbukan negatif. Yang ini karena dia ke kanan, maka M2 V2 aksen positif. Jadi begitu ya. Jadi momentum itu harus diingat ada positif, ada negatif. Nah, anak-anak, setelah
Pak Anang jelaskan tentang konsep momentum, impuls, dan hukum kealaan momentum, maka sekarang Pak Anang mau berikan contoh soal biar lebih paham. Yang pertama adalah soal latihan 4.1 pada halaman 144 di buku Saku Bindo. Ya, saya bacakan ya. Sebuah benda masanya 800 gram mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian benda tersebut dipukul dengan sebuah gaya dalam arah yang sama dengan gerak benda, sehingga kecepatannya menjadi 6 meter per sekon. Jika pemukul menyentuh bola selama 0,01 sekon, hitunglah besar gaya yang bekerja tadi. Nah, gini anak-anak, perhatikan di sini. Ini awalnya masanya 800 gram jadikan kilogram, 0,8 kilo ya. Awalnya sudah bergerak kecepatan V1 sekian, 2. Nah, diberi gaya searah. Makanya kalau saya gambarkan kecepatan bendanya ke arah kanan, maka gayanya ke arah kanan. Ini searah. Kalau searah gini, maka berakibat kecepatannya tambah dari 2 menjadi 6. Berapa gayanya? Nah, kalau konsep ini, maka kita bisa gunakan bahwa impuls ya, sama dengan delta P. Nah, begini ya. Nah, kemarin impuls tadi adalah F dikalikan delta T sama dengan MV2 min MV1. Gitu ya. Nah, karena semua ke kanan, maka MV2 MV1 sama-sama plus, nggak ada yang min. Baik, F-nya ditanya gitu ya. Terus delta T-nya adalah 0,01 sama dengan MV2 masanya adalah 0,8, V2-nya adalah 6, kemudian dikurangi ya, dikurangi agak ke bawah dikit ya, nggak cukup karena ini nanti M-nya sama 0, oh gini aja ya, biar cukup ya, saya hapus sedikit. Nah, jadi biar cukup, ini sama dengan M, kan sama masanya, dalam kurung V2 min V1. Nah, gini ya. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa F ya, itu dikalikan 0,01 sama dengan masanya adalah 0,8. Nah, V2 min V1 bisa kita lihat, 6 dikurangi 2, 4. Nah, begini, lebih simpel ya. Jadi akhirnya F-nya kita dapatkan 0,8 kali 4. 8 kali 4, 32. Karena 0,8 berarti 3,2. Nah, begini ya. 3,2. Nah, kemudian kita bagi dengan ini per 0,001. Sehingga hasilnya adalah 3,2 dibagi 0,01, ini naik jadi 100. Nah, jadi akhirnya 320 Newton. Ini adalah contoh yang pertama. Sekarang yang kedua, biar lebih paham, saya tambahi satu soal lagi. Jadi dari uji prestasi mandiri 4.1 ya, nomor 2, halaman 148, saya bacakan. Sebuah bola A dan B masing-masing masanya 20 kg dan 5 kg. Bola B diam ditumbuk oleh bola A sehingga keduanya menyatu, bergerak bersama-sama dengan kecepatan 2 meter per sekon. Hitunglah kecepatan bola A. Nah, sekarang gini, perhatikan. Tak gambarkan dulu ya. Ini masa A-nya 20, masa B-nya 5. Ini setelah tumbukan, setelah ditumbuk pakai aksennya. Nah, gambarannya begini, gambarannya ini biar tidak mempengaruhi, saya gini kan ya. Nah, gambarannya begini, ada bola A. Nah, bola A nanti ditanyakan berapa V1 ya, VA-nya ya. Terus ini VA saja ya. Ini ditanyakan nanti berapa VA-nya. Nah, dia bergerak. Nah, bola B itu diam. Diam berarti 0.
Nah, bergerak menumpuk bola B. Setelah tumpukan kelet ya, bersatu. Bergerak dengan kecepatan V1 aksen 2 meter per sekon. Nah, kalau seperti ini menggunakan hukum bekalan momentum ya. Jadi yang ditanyakan saya tuliskan di sini, ditanyakan adalah berapa VA. Maka jawab ya, momentum yang sebelum tumbukan sigma P sama dengan sigma P aksen gitu ya. Nah, sebelum tumbukan adalah MA VA ditambah MB VB ya, tulis dulu aja ya, MB VB sama dengan, nah karena dia tuh menyatu, maka di sini menjadi MA ditambah MB dikalikan V aksen, karena memang MA dan MB bersatu ya. Aslinya kan MA VA aksen ditambah MB VB aksen, karena A dan B bersatu maka bisa dituliskan MA plus MB V aksen. Oke. Nah, MA itu sama dengan 20. VA ditanya. Nah, ditambah karena B-nya diam maka ini 0 sama dengan MA-nya adalah 20 ditambah MB 25 gitu ya. 25 langsung aja. VB aksennya 2. Nah, begini ya. Maka kita dapatkan 20 VA sama dengan 50 atau VA berarti sama dengan 50 dibagi 2 20. Kita coret nolnya. Nah, hasilnya VA sama dengan 2,5 meter per sekon. Jadi VA nya bisa kita dapatkan. Nah anak-anak, ini kira-kira konsep tentang tumbukan, konsep tentang momentum, impuls, dan hukum kekalahan momentum beserta contohnya. Jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang setipe, semoga bisa paham. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.